Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Berjumpa lagi dalam serial Masail Jahiliyah. Kita mencoba mengambil faidah dari pasal yang ke-82 dan 83. Bagaimana karakter dan perilaku orang jahiliyah, yaitu menjadikan satu perantara yang awalnya mungkin nggak ada niat. Tetapi perantara itu dijerumuskan oleh syaitan menjadi sebuah perilaku kesyirikan. Contohnya adalah ziarah kubur. Ya, ziarah kubur selagi tidak mengandung tabarruk yang syirkiyat, hanya dengan dua misi mengingat mati atau akhirat, dan dzikrul maut, mengingat kematian itu sendiri, nggak ada masalah. Tetapi Rasulullah SAW juga telah memberikan pelajaran, la'anallahu, Allah melaknat, zairatil kubur, wanita-wanita yang sering dan suka berziarah. Tentu perempuan tidak haram mutlak berziarah kubur. Tapi kalau mereka sering dan mereka bisa meratap-ratap di kuburan, ya, menangisi seakan-akan tidak ridho dengan ketetapan Allah, maka ini tentu bagian dari penyimpangan. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid. Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu masjid-masjid dan meletakkan lampu padanya. Nah, sekarang kalau kita bicara penerangan atau lampu, apa hubungannya dengan kesyirikan? Ya, dan karakter jahiliyah yaitu mengambil sesuatu dari perkara yang mubah, duniawi, tapi bisa membawa kelancaran jalan untuk menuju kemusyrikan. Lah itu masalahnya. Sekarang kira-kira gunanya kuburan dikasih lampu untuk apa? Untuk membedakan antara jalan sama kuburan, nah itu berarti cukup di gerbang kuburannya aja kan. Tapi kalau kuburan yang dikeramatkan, yang dikultuskan, yang dianggap soleh, ya dikasih penerangan, kira-kira fungsinya apa? Ya biar orang pada datang ke situ lebih nyaman, ya untuk berdoa, lebih nyaman berlama-lama, bahkan sampai khotmil Quran, khataman Al-Quran, ya, kemudian bertabaruk-tabaruk yang tidak dibenarkan. Walhasil, apa ini namanya? Kesyirikan. Jadi tidak serta-merta kita akan mengatakan bahwa memberi lampu di kuburan itu haram. Ya, kalau memang hanya untuk membedakan ini jalan kaki, jalur umum, kemudian itu kuburan, sehingga di depan kuburan dikasih lampu, tentu kita nggak bakal sampai ke haram. Tapi kalau kuburan orang tertentu yang membangkitkan syahwat, syahwat apa ya? Syahwat mengkultuskan, hawa nafsu mengkultuskan, ya jelas kita akan mengharamkannya sebagaimana Rasulullah melarangnya. Membangun, dikijing, dikuncup, dibangun rumah-rumahan, ya. Jadi itu semuanya bisa membawa kemudahan untuk orang itu berbuat kesyirikan. Bukan kalau rumah jadi haram, kalau meninggikan bangunan jadi haram. Enggak, sekarang dibangunnya di mana dulu? Dibangunnya di kuburan. Nah, dengan perantara-perantara itu, kalau di zaman Nabi saja sudah dipesankan dan diwanti-wanti, apalagi di zaman sekarang. Sekarang yang memberikan nasihat orang paling soleh, paling taat kepada Allah, paling bertakwa itu Rasul. Yang diberi nasihat Ali bin Abi Thalib. Kurang soleh apa juga Ali bin Abi Thalib? Apa kata Nabi? La tada' qabr. Janganlah kalian meninggalkan kuburan, yang kuburan itu dibangun illa sawaitah, kecuali kamu harus meratakannya, wahai Ali. Diratakan, ada kuburan dibangun melebihi 1 jengkal, apalagi dikuncup. Ali
ketika beliau mendapatkan perintah itu, ya tentu zaman Nabi nyaris nggak ada. Zaman Ali bin Abi Thalib sendiri beliau khalifah dengan mudahnya. Maka hari ini setidaknya kita menjadi teori aja dulu lah. Bahwa membangun kuburan itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada maslahatnya. Tidak membuat orang yang dikuburkan, di alam kuburnya pasti terang, nggak ada. Kalau itu pasti ada, Rasul jelas sudah dulu menerangkan. Rasul sudah menjelaskannya, tapi buktinya nggak ada sama sekali. Ya. Bukan bentuk berbakti kita kepada orang tua dengan mengkicing kuburan mereka, enggak. Mengkuncup kuburan mereka, enggak. Ya, menyirami dengan kembang-kembang setaman, enggak. Itu semuanya tidak pernah dicontoh oleh Rasul. Tapi kalau hanya ketika kuburan itu biar tidak dilangkai orang, diinjak orang, diberi tanda sejengkal lebih tinggi dari tangan kita, kemudian kita guyur pakai air biasa supaya tanahnya tidak kena angin, mabur-mabur, maka ini nggak masalah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan juga untuk menyirami kuburannya Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu, termasuk orang yang pertama kali dikuburkan di pemakaman Baqi Al-Gharqad yang ada di Madinah. Nah, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kebudahan itu, maka muncul nanti karakter berikutnya yaitu i'tikaf di samping kuburan. Ya, yang namanya a'yad, perayaan-perayaan atau hari raya itu ada dua. Ada hari raya karena waktu, seperti Idul Fitri ada waktunya, Idul Adha ada waktunya, bahkan kalau kita katakan Jumatan itu juga hari raya pekanan muslimin, yaitu waktu kan, zaman. Ada juga peringatan-peringatan atau hari raya itu kaitannya dengan makan atau amakin, amkinah, yaitu tempat. Ya, termasuk kuburan. Membikin ritual-ritual di waktu-waktu tertentu di tempat-tempat khusus seperti di kuburan, maka ini termasuk perkara jahiliyah. Rasul pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kami ingin menyembelih di Buana." Tempat ya dalam hadis itu disebutkan Buana. Rasul bertanya, "Di situ dulu tempat perayaan-perayaan orang musyrik?" "Oh, enggak. Di situ dulu ada tempat-tempat disembelihnya buat berhala-berhala?" "Enggak." Rasul tanya dulu itu. Ritual musyrik ada enggak? Ritual orang-orang jahiliyah ada apa enggak? Ketika sudah free cleaning semuanya, maka Rasul baru memperbolehkan silahkan menyembelih di sana. Bayangkan sekarang kalau Rasul melarang menyembelih di tempat-tempat yang di situ ada nuansa kesyirikan, di situ tempat perayaan orang-orang kafir zaman dulu, di situ ada pengkultusan-pengkultusan yang tidak disyariatkan, semuanya dilarang oleh Nabi. Bagaimana kita bisa beriktikaf di samping kuburan? Padahal di masjid malah kosong dari iktikaf. Bagaimana kita bisa menghatamkan Al-Quran di samping kuburan? Padahal di rumah tidak pernah menghatamkan 30 juz. Oleh karenanya dakwah seperti ini bukan berarti kita ingin memecah belah umat, tidak. Karena sayangnya kita kepada umat, maka kita berikan ilmu sebagaimana Rasul SAW mengajarkan kepada para sahabat. Silahkan yang mau khotmil Quran silahkan. Di rumah boleh, di masjid bagus. Bersama kawan-kawannya dimanapun selain jangan di tempat-tempat yang di situ ada ritual-ritual kemusyrikan. Silahkan pengen menyembelih di depan rumah silahkan. Tapi jangan di kuburan, jangan di tempat-tempat perayaan orang-orang kafir. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pelajarannya bagi kita dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas hidayahnya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ingat, jahiliyah ada di Yahudi dan juga ada di Nasrani. Adapun siratal mustaqim hanya ada satu jalan yaitu Islam. Bila itu fi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.